Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Raditya Wibisono dan Zahra Natala akan menjelaskan tentang teori kontingensi dan kepemimpinan adaptif. Yang pertama, teori kontingensi. Nah, teori kontingensi ini menjelaskan bagaimana aspek-aspek dalam situasi kepemimpinan dapat mengubah pengaruh serta efektivitas dari pemimpin sesuai situasi dan kondisi yang berlaku. Di dalam teori kontingensi yang membahas tentang kepemimpinan efektif, itu mempunyai setidaknya satu variabel prediktor atau variabel independen, satu variabel dependen, serta satu atau lebih variabel situasional. Dalam beberapa teori kontingensi juga, itu melibatkan satu atau lebih variabel mediasi yang akan berguna untuk menjelaskan pengaruh dari perilaku pemimpin. Selanjutnya, teori kontingensi awal. Nah, pada teori kontingensi awal ini kita akan mempelajari 5 teori. Yang pertama itu ada teori arah tujuan atau path goal teori. Nah, versi awal dari teori path goal atau arah tujuan menggambarkan bagaimana perilaku seorang pemimpin yang berorientasi pada tugas dan yang berorientasi pada hubungan mempengaruhi kepuasan serta kinerja bawahan mereka pada situasi yang berbeda-beda. Menurut teori ini, efek dari perilaku pemimpin terhadap kepuasan dan kinerja bawahan bergantung pada aspek situasi, seperti karakteristik tugas dan karakteristik bawahan. Variabel moderator situasional menentukan potensi peningkatan motivasi bawahan yang harus dilakukan pemimpin untuk meningkatkan motivasi tersebut. Variabel situasional juga mempengaruhi pilihan bawahan untuk pola perilaku kepemimpinan tersebut, sehingga mempengaruhi pengaruh pemimpin pada kepuasan bawahannya. Salah satu proposisi utama dari teori ini melibatkan pengaruh moderasi variabel situasional pada kepemimpinan instrumental. Selanjutnya, ada leadership substitute theory atau teori kepemimpinan pengganti. Nah, pada teori ini, variabel situasional termasuk yang di dalamnya itu karakteristik dari bawahan, tugas, dan perusahaan yang berfungsi sebagai substitute atau pengganti dapat secara langsung mempengaruhi variabel dependen dan menjadi berlebihan. Nah, menurut Howell pada tahun 1990, beberapa situasi memiliki banyak variabel situasional yang membuat amat sulit bagi seorang pemimpin untuk berhasil. Nah, dalam hal ini, solusinya itu adalah dengan mengubah situasi dan membuatnya lebih menguntungkan bagi pemimpin dengan menghilangkan variabel situasional dan dalam beberapa kasus dengan meningkatkan substitute atau penggantinya. Yang ketiga itu ada situational leadership theory atau teori kepemimpinan situasional. Menurut teori ini, untuk bawahan yang memiliki tingkat kematangan rendah, seorang pemimpin harus menggunakan perilaku pengganti yang berorientasi pada tugas, seperti mendefinisikan perannya, bawahannya, menjelaskan standar dan prosedur kepada bawahannya, mengarahkan pekerjaan, dan memantau perkembangan para bawahan yang memiliki tingkat kematangan rendah tersebut. Nah, jika dirasa tingkat kematangan bawahannya tersebut meningkat, seorang pemimpin tersebut dapat mengurangi perilaku berbasis tugas dan meningkatkan jumlah perilaku berbasis hubungan kepada bawahannya. Sementara untuk bawahan dengan kematangan yang tinggi, pemimpin itu sudah harus menggunakan perwakilan yang luas
dan hanya menggunakan perilaku direct dan support dalam jumlah yang terbatas. Karena dengan bawahan yang memiliki tingkat kematangan yang tinggi, ia sudah memiliki kepercayaan diri untuk bekerja tanpa adanya support secara penuh atau secara besar kepada dia dari pemimpin. Nah, di sini itu fokus utamanya itu hanyalah jangka pendek. Namun dari masa ke masa, pemimpin dapat meningkatkan kematangan bawahannya tersebut dengan mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri bawahannya tersebut sehingga akan meningkatkan tingkat kematangannya dan akan berpengaruh pada kinerja bawahannya tersebut. Yang keempat itu ada LPC Contingency Model. Nah, LPC Contingency Model ini menjelaskan bagaimana situasi moderasi efek pada sektor kinerja grup dari sifat pemimpin yang disebut rekan kerja yang paling tidak disukai atau least preferred coworker. Nah, menurut Friedler 1967, interpretasi skor least preferred coworker mengungkapkan motif hierarki pemimpin. Pemimpin LPC tinggi itu dia sangat termotivasi untuk memiliki hubungan interpersonal yang dekat dan akan bertindak dengan cara yang penuh perhatian dan suportif jika merasa hubungannya perlu ditingkatkan. Sehingga dia akan merasa bahwa selain tujuan perusahaan harus tercapai, namun juga ia harus memiliki hubungan yang baik dengan bawahannya, sehingga bawahannya itu memiliki pengalaman dan meningkatkan kemampuan serta keterampilannya. Namun, pemimpin LPC rendah, motivasi utamanya itu hanya untuk mencapai tujuan tugas dan akan menekankan orientasi perilaku pada tugas setiap kali ada masalah tugas muncul. Nah, sehingga tujuan utamanya itu hanya tercapainya tugas perusahaan, namun tidak dibarengi dengan baik hubungannya itu baik atau tidak dengan bawahan atau akankah bawahannya itu berkembang dengan tugas yang ada, sehingga tujuan utamanya itu hanya yang penting tugas pokok perusahaan itu tercapai. Teori kontingensi awal yang terakhir itu ada cognitive resource theory. Nah, teori ini menjelaskan kondisi di mana sumber daya kognitif seperti kecerdasan dan pengalaman terkait dengan kinerja kelompok. Menurut teori ini, kinerja dari grup seorang pemimpin ditentukan oleh interaksi kompleks antara dua sifat pemimpin, kecerdasan dan pengalaman, satu jenis perilaku pemimpin, kepemimpinan direktif, dan dua aspek dari situasi kepemimpinan, yaitu stres interpersonal dan pembagian pengetahuan tentang tugas. Selanjutnya ada multiple linkage model. Multiple linkage model dikembangkan setelah teori-teori kontingensi awal lainnya. Nah, multiple linkage model ini mencakup ide dari beberapa teori lain. Multiple linkage model menjelaskan bagaimana perilaku manajerial serta variabel situasional secara bersama-sama mempengaruhi kinerja bawahan, baik itu kinerjanya secara individu dan kinerjanya di dalam unit kerja pimpinan. Di dalam multiple linkage model ini ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama itu variabel mediasi dan variabel situasional. Nah, baik variabel mediasi dan variabel situasional, di dalamnya ini ada 6 poin yang akan berhubungan dengan variabel mediasi dan situasionalnya itu. Yang pertama itu ada task commitment. Menurut variabel mediasi yang berhubungan dengan task commitment ini, anggota itu berusaha untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi, dan dia akan menunjukkan komitmen pribadi yang tinggi terhadap tujuan
dan tugas yang diberikannya oleh perusahaan. Nah, variabel situasional yang mempengaruhi tes komitmen termasuk sistem penghargaan formal dan sistem-sistem dan sifat-sifat yang memotivasi secara intrinsik pekerjaan itu sendiri. Tes komitmen bawahan lebih penting untuk tugas kompleks yang membutuhkan usaha dan inisiatif tinggi dan memiliki biaya tinggi untuk suatu kesalahan. Yang selanjutnya itu ada ability and role clarity. Nah, pada variabel mediasi, anggota mengerti tanggung jawab dan tugasnya masing-masing, mengetahui yang harus dilakukan, dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sementara variabel situasional yang ability and role clarity ini, bawahannya itu melipati sifat alamiah pekerjaan, pelatihan sebelumnya yang diterima oleh bawahan, dan pengalaman dari bawahan pemimpinnya itu sebelumnya. Serta adanya efektivitas dari perekrutan dan sistem seleksi organisasi yang akan menentukan seberapa potensial bawahannya itu. Poin yang selanjutnya itu organization of the work. Nah, secara variabel mediasi digunakan strategi kinerja efektif dan pekerjaan yang diatur sehingga menjaga efisiensi penggunaan personal, perlengkapan, dan fasilitas. Sementara variabel situasional yang mempengaruhinya mencakup jenis teknologi, keragaman tugas yang dilakukan oleh unit pekerjaan, variasi kemampuan bawahan, dan banyaknya aturan kerja serta standar prosentukan oleh staf ahli atau kontrak union terhadap bawahannya itu. Poin selanjutnya itu cooperation and mutual trust atau cooperation and teamwork. Yang secara variabel mediasi ini anggotanya itu harus sudah mempercayai satu sama lain. Terus mereka juga telah berbagi ide dan informasi satu sama lain, telah membantu sesama, dan dapat mengidentifikasi dengan unik kerjanya masing-masing. Nah, sementara variabel situasional yang mempengaruhinya itu mencakup sifat alamiah pekerjaan, ukuran kelompok, abilitas anggotanya, persamaan antara anggota dalam nilai dan latar belakang, serta adanya sistem penghargaan yang akan membuat motivasi anggotanya itu semakin tinggi. Poin selanjutnya itu resource and support. Nah, secara variabel mediasi dalam resource and support itu kelompok atau organisasi ini memiliki batasan dana, batasan alat, perlengkapan, supply, personal, fasilitas, dan asisten yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Sementara dalam variabel situasional, kecukupan dalam resource and support diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang dipengaruhi oleh sifat alamiah pekerjaan, sistem anggaran formal organisasi, sistem pengadaan, dan sistem kontrol inventaris, serta kondisi ekonomi pada saat pekerjaan itu sedang dilangsungkan. Poin terakhir itu ada external coordination atau koordinasi eksternal, yang mana yang sesuai dengan variabel mediasinya itu aktivitas kelompok disamakan dengan aktivitas saling ketergantungan dalam subunit dan organisasi lainnya. Sementara variabel situasionalnya yang sesuai dengan kebutuhan external coordination dipengaruhi oleh struktur formal organisasi. Saling ketergantungan lateral yang tinggi meningkatkan jumlah koordinasi yang diperlukan dengan subunit lainnya. Tetapi koordinasi ini dapat difasilitasi oleh mekanisme integrasi khusus seperti posisi integrator dan komite lintas fungsi. Selanjutnya itu perilaku jangka pendek untuk memperbaiki kekurangan. Proposisi dasar daripada perilaku jangka pendek untuk memperbaiki kekurangan ini adalah bahwa tindakan pemimpin untuk memperbaiki setiap kekurangan di variabel mediasi akan meningkatkan kinerja kelompoknya. Nah, beberapa tindakan jangka pendek untuk memperbaiki kekurangan dalam variabel mediasi ini dapat dilakukan dengan seorang pemimpin dapat mempengaruhi anggota dari kelompok itu untuk bekerja lebih cepat,
atau bekerja dengan kualitas yang lebih baik. Terus seorang pemimpin dapat meningkatkan kemampuan anggota untuk bekerja secara lebih efisien. Pemimpin dapat mengatur dan mengkoordinasikan aktivitas dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Terus pemimpin dapat mengambil sumber daya yang diperlukan sehingga pekerjaan akan berlangsung lebih efektif dan efisien. Pemimpin dapat bertindak untuk meningkatkan koordinasi eksternal dengan bertemu orang luar, sehingga mereka dapat merencanakan aktivitas dan menyelesaikan konflik permintaan yang ada dalam unit kerja. Lalu ada perilaku jangka panjang dalam kinerja kelompok. Nah, selama periode waktu yang lebih lama, pemimpin dapat membuat peningkatan yang tentunya lebih besar dalam kinerja kelompok. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan memodifikasi suatu situasi agar lebih menguntungkan. Pemimpin yang efektif bertindak untuk mengurangi kendala, meningkatkan pengganti, dan mengurangi pentingnya variabel mediasi yang dapat ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pemimpin ini membuat keputusan strategis dan mewakili tim atau unit kerja, seperti mendapatkan akses yang lebih untuk sumber daya yang dibutuhkan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan, terus dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan pemasok, mencari sumber daya alternatif agar tidak bingung jika sumber daya utamanya itu sedang habis, dan dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tak pasti, sehingga tidak akan mempengaruhi sistem aktivitas produksi perusahaan saat sumber daya yang itu sedang habis karena memiliki pengganti. Nah, selain itu juga pemimpin dapat melakukan perilaku jangka panjang seperti mendapatkan kontrol yang lebih pada permintaan untuk unit produk dan jasa dengan mencari pelanggan yang baru, membuka pasar baru, menambah iklan atau promosi, dan memodifikasi produk agar barang atau jasanya itu dapat lebih diterima kepada para pelanggan maupun para pembelinya. Selanjutnya itu ada kelemahan konseptual dalam teori kontingensi. Kelemahan konseptual dalam teori kontingensi dapat terjadi akibat beberapa teori kontingensi ini tidak terlalu menjelaskan atau kurang menjelaskan tentang beberapa hal, yang mana akibatnya ini jika perusahaan atau suatu organisasi menerapkan teori ini secara bulat-bulat tanpa disaring atau dilakukan penelitian lebih lanjut, bukannya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dari perusahaan ini, namun akan mengurangi atau dapat menggagalkan rencana-rencana perusahaan. Nah, beberapa kelemahan konseptual dalam teori kontingensi ini antara lain penekanan yang berlebihan pada perilaku metakategori, deskripsi yang ambigu dalam suatu hubungan, penjelasan yang tidak memadai tentang efek kausal, kurangnya perhatian pada pola perilaku, kurangnya perhatian pada efek gabungan dalam variabel situasional, serta kegagalan membedakan antara mediator dan moderator situasional. Selanjutnya itu ada perbandingan teori kontingensi. Nah, dapat dilihat di bawah ini ada perbandingan antara 7 teori kontingensi yang membandingkan baik itu leader traits, leader behavior, situational variable, mediating variable, serta validation results. Nah, dapat dilihat ini berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada teori-teori kontingensi yang ada, yang hasilnya itu juga berbeda sesuai teori-teori yang digunakan oleh masing-masing perusahaan atau organisasi. Baik, kita masuk
ke pembahasan mengenai kepemimpinan adaptif. Agar efektif, pemimpin perlu menyesuaikan perilaku mereka dengan situasi yang dinamis. Panduan berikut dapat membantu para pemimpin menjadi lebih fleksibel dan adaptif ketika menghadapi situasi yang dinamis. Yang pertama, ada pahami situasi kepemimpinan diri. Teori kontingensi dapat digunakan untuk membantu memahami situasi kepemimpinan. Teori yang relevan tidak hanya mencakup teori yang dijelaskan, tetapi juga teori yang mempertimbangkan konteks kepemimpinan, identifikasi tuntutan, kendala, dan pilihan dalam posisi mereka. Cari cara untuk meningkatkan pengganti dan mengurangi kendala, lalu temukan sumber-sumber daya, saran, dan bantuan baru bagi pemimpin. Lalu yang kedua ada tingkatkan fleksibilitas. Salah satu cara untuk meningkatkan fleksibilitas dan adaptasi adalah mempelajari cara menggunakan berbagai tugas, hubungan, dan mengubah perilaku yang mungkin relevan untuk situasi atau tantangan apapun. Lalu yang ketiga, ada gunakan lebih banyak perencanaan. Untuk tugas yang panjang dan kompleks dengan banyak aktivitas saling terkait dilakukan oleh sekelompok besar orang selama periode waktu yang cukup lama. Perencanaan yang cermat diperlukan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dan sesuai anggaran. Lalu berikutnya ada berkonsultasi lebih banyak atau konsultasi. Resep utama dari model Fromm-Yetton tahun 1973 adalah perlunya kepemimpinan yang lebih partisipatif ketika tugasnya rumit dan tidak terstruktur. Lalu berikutnya ada perbanyak arahan. Saling ketergantungan peran di antara anggota kelompok meningkatkan ambiguitas peran karena sering membutuhkan penyesuaian perilaku. Nah, di sebuah tim tidak akan mencapai kinerja yang tinggi kecuali tindakan anggotanya dikoordinasikan dengan erat. Lalu berikutnya ada pantau tugas kritis. Pemantauan akan memberikan informasi yang diperlukan untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah kinerja. Lalu berikutnya ada perbanyak pembinaan. Ketika pekerjaan itu rumit dan seorang bawahan itu tidak berpengalaman dalam melakukan suatu tugasnya, diperlukan lebih banyak instruksi dan bimbingan oleh pemimpin. Karena kurangnya pengalaman ini mungkin terjadi pada bawahan yang baru dalam pekerjaan, tetapi juga bisa terjadi ketika ada perubahan besar dalam cara pekerjaan yang dilakukan. Lalu berikutnya ada dukung seseorang. Seseorang yang menjadi marah secara emosional ini akan lebih sulit melakukan tugas dengan sukses, terutama jika tugas itu membutuhkan penalaran dan pemecahan masalah. Stres meningkat dengan tuntutan yang tidak masuk akal, masalah tidak terkendali, itu akan menyebabkan kondisi yang sangat berbahaya. Berikutnya ada pedoman penanganan krisis seketika. Salah satu jenis situasi kepemimpinan yang sangat menantang adalah krisis atau gangguan langsung yang membahayakan keselamatan orang atau keberhasilan suatu kegiatan. Contohnya ya seperti kecelakaan serius, ledakan, bencana alam yang mengakibatkan dampak buruk pada suatu kepemimpinan seseorang atau suatu perusahaan. Ada peneliti dan beberapa praktisi yang telah mengidentifikasi jenis tindakan pemimpin dan proses keputusan yang efektif dalam menghadapi krisis. Yang pertama ada antisipasi masalah. Banyak jenis masalah yang mungkin jarang terjadi dan bisa sangat mengganggu serta merugikan juga. Contohnya seperti bencana alam, kecelakaan darurat. Seperti itu. Jika memungkinkan, ada baiknya kita merencanakan terlebih dahulu cara menghindarinya. Untuk masalah yang tidak dapat dihindari, rencana darurat ini harus dibuat dan mengatasinya secara efektif ketika pada akhirnya akan terjadi. Lalu yang kedua ada belajar mengenali peringatan dini. Beberapa jenis masalah tentunya memiliki tanda peringatan dini, dan seorang pemimpin harus belajar mengenalinya. Respon umum biasanya terhadap tanda-tanda bahwa peristiwa itu tidak menyenangkan atau merugikan akan segera terjadi adalah dengan mengingkari tanda-tanda tersebut dan tidak melakukan apa-apa dengan harapan masalah tersebut akan hilang. Namun untuk beberapa jenis gangguan, tanggapan awal dapat mengurangi dampak dan biaya. Tanggung jawab untuk mendeteksi masalah yang muncul harus dibagi dengan semua bawahan atau karyawan yang memiliki kesempatan untuk mengamati tanda-tanda ini. Lalu berikutnya ada identifikasi sifat dan ruang lingkup. Penting bagi seorang pemimpin untuk membuat analisis situasi yang cepat, namun tetap sistematis. Meskipun ada tekanan untuk bertindak cepat, analisisnya itu tidak boleh terburu-buru dan dangkal. Jika penyebab masalah tidak diidentifikasi dengan benar, waktu dan sumber daya akan terbuang percuma. Untuk
untuk mencoba memecahkan masalah yang salah. Lalu berikutnya adalah arahkan respon tim. Nah, kebutuhan akan lebih banyak arahan sangat bagus untuk suatu tim yang harus bereaksi cepat dalam cara yang terkoordinasi untuk mengatasi krisis serius atau keadaan darurat yang tidak dipersiapkan. Lalu berikutnya ada beritahu masalah beserta solusinya. Nah, dengan tidak adanya informasi yang tepat waktu dan akurat tentang suatu krisis, rumor yang merugikan itu akan kemungkinan besar akan muncul dan orang-orang mungkin menjadi putus asa dan takut. Nah, seorang pemimpin atau manajer dapat membantu mencegah stres yang tidak perlu untuk bawahan dengan menafsirkan peristiwa yang mengancam dan menekankan elemen positif kepada karyawannya. Lalu, yang terakhir ada gunakan kesempatan untuk melakukan perubahan. Ketika krisis lebih dari sekedar gangguan sementara dan kemungkinan besar akan terjadi lagi, itu harus dilihat sebagai peluang yang baik untuk membuat suatu perubahan. Ketika respon langsung terhadap krisis berhasil, hal itu dapat menghasilkan perasaan yang lega yang salah bahwa segala sesuatu dapat kembali dengan normal. Namun, jika krisis merupakan peringatan bahwa strategi praktik tradisional tidak lagi memadai untuk memenuhi tantangan masa depan, maka perubahan besar perlu dilakukan.